juga. Gimana Mbak Nomi? Pernah pada Lampung? Ibu ada dari Lampung? Oke, dari Pulau Jawa mungkin Jabodetabek banyak sekali ya. Dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur? Juga? Ada, oke. Di luar Jawa, mungkin Sulawesi, Kalimantan? Alhamdulillah, jadi para asatidz dan perawat kita dan penolong, saya bahagia sekali. Ini kan gambaran ya, negeri yang Allah berikan kepada kita, negeri Indonesia ini, itu luar biasa. Ya, kalau Pak Habibie, Allah yarham, ya masih kan Pak Habibie ya. Pak Habibie ini adalah ikon idola kira-kira mungkin kami yang usianya atau lahirnya tahun-tahun 70-80 ya begitu ya. Dulu anak-anak ini kalau seusia ini tanya mau jadi apa gitu ya, mau jadi Pak Habibie, Profesor Dr. Insinyur Habibie, Presiden kita yang ketiga, Menteri Ristek dan Teknologi yang sudah berulang. Ya kenapa? Karena Pak Habibie itu mungkin idola anak muda, ya ingin membumikan Quran, ingin mengkaji ayat-ayat kauniyah, juga ayat kauniyah. Ya, dan gambaran tadi Pak Habibie pernah bilang begini, Indonesia ini bukan negara. Ya, Indonesia ini adalah, pernah ingat kan? Indonesia ini adalah benua, ya, karena kita muslim terbesar di seluruh dunia. Tadi dari Sabang sampai Merauke, dalam cuplikan singkat aja tergambar dalam wajah-wajah para santri dan santriwati di sini. Ya, jadi kita ini perlu berbangga, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri yang bertuah ini diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada, darah ulama, darah syuhada, dan itu adalah kakek nenek moyang kita. Ya, itu pertama ya. Dan Pak Habibie bilang, waktu itu kita ramai-ramai dengan Singapura, yang anak Kepulauan Riau mungkin tahu ya. Pak Habibie itu dibully kali ya oleh media karena waktu itu bilang Singapura is only a dot, ya, in the earth atau kadang-kadang in Asia. Jadi Singapura itu cuma satu titik, ya kan? Kalau dibandingkan Indonesia tadi, Singapura cuma satu titik. Tapi Singapura punya income per kapita yang lebih tinggi dari kita. Negeri yang lebih makmur dalam ukuran ekonomi dan teknologi mungkin dibanding kita, ya enggak? Ya, padahal cuma satu titik ya di Selat Malaka itu. Ya, kita tadi cerita Kalimantan, Irian Jaya, ya, Papua dan seluruhnya Sumatera Jawa itu adalah potensi keberkahan negeri ini. Kalau ulama besar seperti Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan tidak ada bumi ini yang diinjak oleh seorang penduduk yang muslim itu selalu memiliki kekayaan alam, selalu memiliki keberkahan yang luar biasa. Coba sih, ya, di negeri mana di Indonesia ini tidak punya kekayaan alam? Di negeri mana di Indonesia ini yang tidak memiliki keberkahan? Ya, ini yang teman-teman dari Riau tadi, Bengkalis atau kalau Meranti dekat-dekat mana ya? Dekat Pekanbaru gitu. Ya, tahu nggak adik-adik? Kabupaten terkaya itu adalah Kabupaten Bengkalis di Pekanbaru. Ada juga Kabupaten Kutai di Kalimantan. Bengkalis itu apa namanya? Istilahnya bawahnya minyak, atasnya minyak. Bawahnya minyak bumi, atasnya minyak kelapa sawit. Ya, apa namanya? Pendapatan daerahnya paling tinggi di Indonesia. Jadi makmur banget. Ya, nah tapi kalau kita minyak goreng tiba-tiba hilang, saya nggak tahu di Bengkalis ngalami nggak? Kan tanda besar. Apa yang salah dengan keberkahan ini? Gitu ya? Oke, tapi ini nanti bisa banyak ya, ya kalau cerita ini ya. Nah, tapi saya senang bertemu dengan adik-adik. Izinkan saya mungkin berbagi dan memberi motivasi kepada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan semua. Tadi kita baca dua ayat ya. Kita bersyukur dalam bulan Ramadan ini keberkahan, bulan yang kita tunggu-tunggu, kesempatan kita untuk beramal soleh, mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, ya. Ini adalah bulan madrasah kita, ya, yang membekali diri kita untuk mengarungi bulan-bulan berikutnya. Tapi juga bulan jihad, ya kan? Banyak sekali peperangan, banyak sekali jihad yang terjadi itu di bulan Ramadan, ya. Dan lebih dari itu juga kalau kita ingat-ingat hadis Rasulullah SAW, apa namanya? Ketika kita pulang dari katakan jihad perang, ya, disebut dengan kita masuk bulan Ramadan, kita saum, ini adalah jihad yang akbar. Jadi saum itu malah dikatakan jihad yang besar, ya, bukan ketika kita atau pertempuran di medan perang. Ya, itu yang pertama. Nah, adik-adik
kita akan mulai sedikit kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya mungkin menggarisbawahi tadi yang kita bacakan dalam surat Ali Imran ayat 83. Masalah di buku saja. Oke, makasih. Ya, mau kami lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selain mengaruniakan kita negeri yang penuh berkah ini, negeri bertuah ini, tapi juga Allah mengaruniakan kita seorang muslim, menjadi seorang muslim. Nah, menjadi seorang muslim itu kebahagiaan, kesyukuran yang paling tinggi. Ya, seorang tokoh pembaharu di Malaysia, seorang tokoh politisi dan juga reform di Malaysia namanya Dr. Anwar Ibrahim. Ya, mungkin teman-teman pernah membaca bukunya ya. Ini adalah pernah menjadi wakil Perdana Menteri Malaysia, tokoh pergerakan politik di Malaysia. Tapi kita perlu respect kepada beliau karena beliau ini selain seorang tokoh politik juga tokoh pemikir Islam. Yang juga teman-teman ini yang sering buka YouTube bisa lihat mungkin pidato atau bukunya. Nah, saya kutip satu bukunya yang mungkin tahun-tahun 98 ya, The Asian Renaissance, kebangkitan Asia. Buku ini tidak menjelaskan secara spesifik Islam, tapi karena beliau seorang tokoh Islam, maka buku ini menjadi penting bagi kita untuk kita pelajari. Tapi lebih penting lagi, Datuk Tan Sri Anwar Ibrahim ini menyebut Indonesia dalam satu chapter atau satu bab di bukunya itu adalah katakan kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Jadi Pak Anwar Ibrahim ini dia terus terang, dia katakan mentor politiknya atau tokoh-tokoh yang begitu menginspirasi dirinya adalah tokoh-tokoh dari Indonesia. Ya, seperti kita tahu ya, kalau era bapak-bapak kita nih ya, David ya, itu Malaysia itu mengirim atau meminta begitu banyak guru dari Indonesia. Jadi banyak sekali guru-guru kita itu mereka belajar dari guru-guru kita, ya, yang mengajar di berbagai sekolah perguruan tinggi di Malaysia. Bahkan ulama ustaz itu dari Indonesia. Mungkin yang paling fenomenal adalah Allah yang hamkan. Ya, mungkin kalau Mbak Oki masih di sini seperti di Kepulauan Riau, mungkin pernah mendengar ya. Jadi hampir semua penduduk di Malaysia itu selalu mendengar ceramahnya Buya Hamka di radio dan TV 3 Malaysia. Karena memang gurunya Malaysia itu dari Indonesia. Dan takzimnya Anwar Ibrahim itu kepada guru-gurunya dari Indonesia, termasuk guru-guru politik. Ya. Nah, Anwar Ibrahim mengatakan tidak ada satu wilayah di muka bumi ini yang Islam itu datang dengan damai kecuali di wilayah Nusantara. Beliau sebutnya Nusantara, tapi spesifik kalau kita sebut Nusantara, maka itu adalah gambaran negeri yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kodarulahnya kita diwariskan satu wilayah negeri Nusantara ini. Itu memang tadi kita sebut ya, dilahirkan diwujud oleh darah syuhada oleh para ulama. Lebih jauh lagi, negeri kita dulu mungkin menganut agama Hindu Buddha, tapi setelah itu Islam datang dengan damai, tidak ada pertempuran secara fisik yang terjadi. Selalu negeri ini menjadi negeri yang mostly Muslim penduduknya. Penduduk terbesar di dunia ini Indonesia. Jadi kalau mau nyelesain masalah umat Islam di dunia, kalau umat Islam Indonesia ini beres gitu ya, umat Islam Indonesia baik-baik, maka mungkin 50% masalah umat Islam di dunia itu selesai. Ya, tapi kalau umat Islam ini masalah, ya, adik-adik semua kita semua ini katakanlah ya, akidahnya berantakan, kesehatannya nggak fit gitu ya, atau kemiskinan merajalela di umat Islam Indonesia atau umat Indonesia, udah pasti akan terpengaruh, umat Islam dunia juga akan mengalami hal tersebut, gitu ya. Mungkin negara-negara di Asia Tengah atau mungkin di Timur Tengah, negara-negara Muslim ya, dari Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, semua itu dijumlahkan, itu tidak melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Coba kebayang nggak kita? Jadi kita ini berbangga sekali, bangga sekali. Nah, itu yang kedua ya, kita bersyukur karena kita Islam datang di sini dengan damai. Ya, Islam datang di sini menjadikan negeri ini penuh berkah karena kita menjadi Muslim yang mayoritas. Ya, nah semua itu menjadi tantangan bagi kita. Nah, kita mulai tadi dari satu ayat Al-Quran ayat 83, nanti kita bahas di situ. Tapi kita akan mulai dari ayat yang mungkin sering kita baca para santri di sini, surat Ibrahim ayat 24. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sebentar, jadi lupa sebentar ya Allah masuk ya Muhammad. Alam tahu kaifan dalam Allahi masalah kalimatan thayyibah. Ya, pernahkah engkau memperhatikan bagaimana orang membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah ini para ulama dalam banyak kitab mengatakan ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadatain ini. Nah, kalimat ini menggambarkan bagaimana akidah, bagaimana syahadat itu menjadi pilar fondasi keislaman seseorang. Seorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu secara letterlek maka dia menjadi seorang muslim. Artinya kita tidak bisa membaca. Ya, cukup dengan persaksian itu menjadi seorang muslim. Nah, tapi ayat ini memberikan perumpamaan. Apakah engkau pernah memperhatikan bagaimana orang membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Kasajarotin thayyibah, seperti pohon yang kokoh. Nah, ini yang penting adik-adik ya, kita perlu lihat apa ciri-cirinya. Pertama, asluha sabitu, akarnya menghujam ke dalam bumi. Wafaruha fisama, ya, dan batangnya, rantingnya menjulang ke langit. Tutik pula mulai bihirobiha, dan pohon ini memberikan buahnya, memberikan natijahnya setiap musim. Nah, dalam banyak kajian ya, saya tidak memiliki ilmu yang lebih dari rekan-rekan semua dalam kajian tafsir ini. Tapi paling tidak ayat ini merefleksikan satu perumpamaan yang penting dari kalimat thayyibah, dan itu memperumpamakan tentang akidah ad-dinul Islam kita dan wajah Islam kita. Jadi kalau kita cerita tentang ad-dinul Islam, agama Islam ini, maka kita sudah terbayang. Inilah satu din, inilah satu agama yang Allah ridhoi, yang Allah berikan kepada umat manusia, menjadi kesyukuran kita karena kita menjadi seorang muslim memeluk ad-dinul Islam ini. Tapi din yang sempurna ini itu bisa kita umpamakan mungkin dalam dua model paling tidak yang pernah saya baca, seperti pohon yang thayyibah atau seperti rumah bangunan yang kokoh. Ya, dalam hadis diceritakan juga Islam itu diumpamakan seperti bangunan yang kokoh. Nah, kembali ke tadi, maka bangunan yang kokoh, maka pohon yang kokoh itu punya tiga unsur. Yang pertama tadi masih ingat, asluha sabitu, akarnya menghujam ke dalam bumi. Nah, akar ini adalah fondasi, akar ini adalah akidah, akar ini adalah keimanan, kalimat thayyibah tadi. Jadi adik-adik kita semua, kita tidak akan menggadaikan akidah ini. Apapun alasannya, kita tidak akan bergeser dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan semua konsekuensinya, ya, mengimani Allah sebagai Rabb, mengimani Allah sebagai ilah kita, mengimani Allah sebagai malik kita, ya, sebagaimana dalam kalimat tauhid, rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah, kira-kira begitu, ya. Intinya adalah akidah ini yang menyatukan kita juga. Dengan kesamaan ini, kalimat la ilaha illallah Rasulullah, kita menjadi bersaudara. Enggak lagi mengenal tadi ya, tadi kita sempat absen ya, dari Aceh sampai Papua. Begitu mendengar saudara kita muslim, kita menjadi punya ikatan ukhuwah Islamiyah dan ikatan basoriah kemanusiaan, ikatan kenegaraan yang semakin kuat. Lebih dari itu, kalau kita mungkin keluar negeri, tiba-tiba kita bertemu, ya, namanya seseorang begitu, namanya seperti nama muslim. Ya, katakan kita sebut nama, katakanlah dari negara Uzbekistan. Mungkin saya pribadi nggak begitu mengenal di mana Uzbekistan itu. Tapi kita tahu kemudian Uzbekistan itu di daerah Asia Tengah. Dan ini adalah tempat tinggalnya Imam Bukhari. Ya kan? Dan itu banyak sekali muslimnya yang luar biasa. Tapi mereka mengalami situasi yang lebih berat dari kita. Ya, bayangin teman-teman ya, saya kebetulan sempat kuliah di Malaysia, bertemu dengan rekan-rekan Uzbekistan. Alhamdulillah sempat kuliah juga di Jepang, bertemu juga rekan-rekan Uzbekistan. Kalau saya perhatikan, biasanya itu sangat antagonis gitu ya. Kalau yang sore banget gitu ya, wah ini benar-benar mujahidah gitu ya. Kalau yang mohon maaf agak neko-neko ya baru-baru juga gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ada cucu-cucunya Imam Bukhari. Karena mereka kurang lebih hampir 100 tahun dijajah oleh Uni Soviet, gitu ya. Jadi benar-benar tercerabut dari akidahnya itu, mungkin sebagai tidak mengenal Islam dengan baik lagi, tidak mengenal praktek ibadah dengan baik. Tapi Allah jaga, meskipun dijajah, meskipun ada pressure seperti itu, ya puluhan tahun, tetap Allah jaga akidah mereka dan keimanan mereka, dan banyak sekali tokoh-tokoh mereka. Ya, kalau kita mengenal saudara-saudara yang lain, bahkan dari negara-negara Barat, ya, mau di Amerika, di Eropa, kita ketemu saudara kita, ya, mengucapkan salam, maka kita akan melihat
dengan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian kita ingat tadi ya, jadi kita percepat. Ciri kedua adalah wafa'uha fis sama. Ini adalah syariah atau undang-undang atau ajaran prinsip-prinsip Islam yang harus kita tegakkan, hukum-hukum Islam. Ya, jadi pohon yang kokoh itu kalau batangnya menjulangi langit dan tidak boleh tumbang karena akarnya kokoh tadi dan batangnya memberikan ketegaran. Ya, walaupun ditiup angin, ya walaupun diterpa badai, dia kokoh karena dia tegakkan prinsip-prinsip Islam. Nah, kita kan harus belajar ya, apa itu prinsip-prinsip Islam, apa itu ajaran-ajaran hukum-hukum Islam. Nah, ini adalah batang yang kokoh tadi. Nah, yang menarik tidak berhenti sampai di situ. Prinsip Islam itu juga punya karakter tadi, tuti ukula-ukula di sini robbina. Pohon yang kokoh itu, pohon yang thayyibah itu memberikan buahnya, memberikan hasilnya, memberikan rahmatnya setiap musim. Jadi salah satu gambaran seorang muslim itu adalah yang memang bermanfaat, ya, yang paling bermanfaat di antara umat manusia adalah yang memberikan manfaat kepada umat manusia, ya kan? Jadi ukurannya itu memberikan manfaat, ukurannya itu tidak memberikan malah jadi troublemaker, gitu ya, dalam kehidupan kita ini, baik sama manusia, kepada alam sekitar, kepada masyarakat luas, ya, kita harus memberikan rahmat, ya. Nah ini juga dalam referensi tadi ya, kalau kita perhatikan seperti bangunan ini, ya. Tadi kami sampai di sini, masya Allah, ini markasnya Markas Nubufas, ya. Katanya gedung putih, gedung putih juga sih semuanya, ya. Dan semakin indah sekali, barokah bagi semuanya di sini. Nah, lihat bangunan yang kokoh ini, rekan-rekan. Ya, saya nggak belajar teknik, tapi kira-kira ini kan pondasinya nggak kelihatan nih, tapi pastilah ini dibangun dengan pondasi yang kokoh, akidahnya kokoh, diniatkan dengan satu tempat akan menjadi Maskanul Hufaz, ya, tempat terbaik untuk orang belajar Quran, tempat terbaik menyampaikan nilai-nilai Quran. Kita lihat di dunia tadi ya, begitu indah, bukan lagi inner beauty-nya gitu ya, dari luar juga cantik gitu ya, megah dan ini menjadi keberkahan. Nah, inilah wajah Islam, jendelanya, tiangnya, semua itu menggambarkan tadi karena dibangun dengan prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Bayangin kalau ada satu hal yang mirip saja dari jendelanya ya, ini Pak tukangnya kan profesional sekali, ya, dalam bahasa Islam disebut ikonul amal. Kalau bergeser sedikit mungkin pintunya nggak bisa ditutup, ya kan? Excelnya gampang mungkin lepas dan sebagainya, ya. Nah, lebih jauh lagi dari kita lihat ini atapnya tinggi sekali, memberikan kesejukan bagi kita, bukan hanya karena ada air condition, ya, tapi karena juga memang tinggi sekali, jadi memberikan sirkulasi udara yang baik. Atasnya memberikan atap perlindungan bagi kita. Kalau nggak ada atapnya gitu ya, pas hujan bisa bubar, ya, dan sebagainya. Nah, jadi perumpamaan baik berupa bangunan ini, berupa pohon yang thayyibah tadi, itu kan Islam. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, intinya adalah kita ingin menggarisbawahi wajah Islam yang cantik ini, wajah Islam yang sempurna ini, itu karena Islam punya prinsip as-samiyah, ya, Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Sayangnya kita manusia ini punya sifat namanya juz'iyah, sifat yang suka bersendirian, suka parsial gitu ya. Kita punya ciri-ciri manusia itu punya kelemahan. Nah, kalau kita berjamaah bersama ini, kita saling mengingatkan, menguatkan, itulah prinsip-prinsip Islam. Ya, jadi Islam ini sempurna, tidak paripurna, ya. Nah, tidak ada agama lain, tidak ada ideologi lain seperti ini. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, tadi kita kutip dalam surat Al-Imran ayat 43 ya. Kalau kita sudah menyadari demikian, maka Allah tanya dengan kalimat yang tertulis dalam ayat ini. Afal ghairu dinillahi yabghun. Maka mengapa mereka mencari din lain atau agama lain selain Islam? Ya, selain agama Allah. Padahal apa yang di langit dan di bumi sudah menyerahkan diri. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ard au wa ilaihi yurja'un. Jadi semua yang ada di alam semesta ini prinsipnya adalah aslam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan sudah sejatinya semua yang ada di bawah muka bumi ini, ciptaan Allah di seluruh muka bumi ini, sebenarnya fitrahnya adalah Islam. Diri kita pun, orang-orang kafir sekalipun, secara azali, secara prinsip, mereka tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah dalam semesta ini. Makanya mereka disebut Islam, menyerahkan diri pada Allah. Kalau mereka tidak
sukarela menyerahkan seperti kita ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita menyerahkan diri kepada Allah, ya. Mungkin terpaksa, misalnya, terpaksa pun sebenarnya gambaran mereka itu kepatuhan kepada Allah. Ya, kalau kita kenal dalam ilmu sains misalnya, mengapa katakan benda itu jatuh ke bawah, ya, nggak ada benda jatuh ke atas ya, atau mengapa tumbuhan itu tumbuh dengan mencari sinar matahari sebagai sumber energi, semua itu gambaran mereka tunduk patuh kepada Allah. Bahkan dalam satu ayat di surah Ar-Rahman ya, dalam surat Yasin digambarkan, tidakkah kau lihat bagaimana burung itu bertasbih kepada Allah dengan mengembangkan sayapnya. Jadi makhluk Allah ini semua yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, itulah hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi tadi kalau kita bilang hukum gravitasi, benda jatuh ke bumi, itu hukum gravitasi begitu ya, itu tidak salah. Tapi sebenarnya itu menggambarkan kalau kita seorang muslim, kita punya satu cara pandang, paradigma yang lebih dari itu. Kita menyadari itulah hukum Allah di alam semesta ini. Yang namanya api pasti panas. Itulah hukum Allah yang diterapkan di muka bumi ini. Jadi ayat ini menggambarkan semua yang ada di muka bumi sudah tunduk patuh kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusinya. Kira-kira adalah, mau nggak teman-teman semua, kita semua ini menjadi duta-dutanya Islam. Ya, jangan sampai kita malah mencoreng ya wajah Islam yang indah ini karena perilaku kita atau cara-cara sikap kita yang tidak mencerminkan Islam, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena kita memandang Islam satu bagian. Ya, lihatlah misalnya orang-orang Barat atau orang yang tidak mengerti Islam mengatakan, wah Islam itu aneh, Islam itu kejam, Islam itu tidak memperhatikan hak wanita, Islam itu taunya mereka agak budut, ya, hukum rajam, hukum potong tangan dan sebagainya. Tapi setelah mereka membaca, mengkaji Islam atau melihat sosok-sosok semua santri-santri ini, melihat wajah Islam seperti ini, kita yakin tidak mungkin mereka bisa menilai seperti itu kecuali ada pasar dalam diri mereka. Ya, dan orang-orang yang Barat, orang-orang Muslim sekalipun, ya, karena mereka memiliki fitrah, mereka menyadari wajah Islam yang indah itu karena mereka menyadari Islam ini adalah the way of life. Islam ini adalah sistem hidup yang paling sempurna. Coba teman-teman bayangkan ya, kita ini diajarkan seluruh aspek dalam kehidupan tadi. Ada akidahnya, ya kan? Akidah itu kan ada dalam keimanan kita, dalam hati kita. Ada hukum-hukum alam sosial kita, dalam kemasyarakatan karena ada hukum Islam. Ada bagaimana kita mendakwahkan Islam dan seterusnya. Nah, kalau memahami itu, mereka menyadari bahwa Islam ini memang sistem hidup yang paling sempurna. Ya, maka menepis semua tuduhan-tuduhan mereka. Nah, makanya tidak mengherankan dalam Al-Quran juga Allah memberikan arahan kepada kita, fa'akim wajhaka bidini hanifah. Maka hadapkanlah agamamu, maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus ini. Fitratullahi allati fatara nas 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi teman-teman sudah kebayang nih, agama yang sesuai dengan fitrah itu manusia, yaitu Islam. Yang sesuai dengan fitrah manusia itu Islam. Kalau kemudian kita mungkin ya namanya manusia punya kelemahan tadi, imannya bisa naik dan turun, atau mungkin tidak memahami lalu dia bertindak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, itu sesungguhnya adalah dia keluar dari fitrahnya. Ya, coba misalnya abang-abang kita nih, ya kan? Tadi Mas Jumirat ya, itu kan gaya anak muda sekali ya. Menceritakan tentang ini bukan majelis sembarangan, ini majelis penuh cinta, gitu, kan? Cinta Allah dan Rasulnya, ya. Kita ingat satu ayat untuk tujuh Allah, akan disuruh. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikutlah aku, kata Rasul. Nah, teman-teman kebayang nggak bagaimana Islam itu kita begitu bahagia mendapatkan seorang Rasul, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seluruh salawat kita sampaikan kepada dia setinggi-tingginya. Nah, karena ya orang-orang Barat sekalipun, orang-orang non-Muslim sekalipun itu memberikan respek tertinggi kepada Rasul kita.
Jerman. Tapi Goethe ini dalam konteks pemahaman dia tentang agama-agama, Goethe ini dikenal sebagai Muhammadism. Dia nggak bilang dia Islam, tapi pengikut Muhammad. Jadi kalau Goethe itu mau bikin puisi, bikin syair, dia selalu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Coba, nanti teman-teman bisa cari mungkin di Google ketemu ya. Bagaimana Goethe itu seorang penyair, ya, Jerman yang sangat terkenal, nggak ngerti mungkin dia tentang akidah tadi ya, nggak ngerti dia tentang syahadat tadi, tapi dia tahu Muhammad pribadi yang sempurna, cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin dia belum beriman, ya, tapi dia setiap bikin puisinya, syair-syair itu bilang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah banyak lagi misalnya, mungkin yang sayang sedikit ya, teman-teman kebayang nggak ya, kira-kira mungkin kira-kira lah, saya nggak tahu sejarah juga, kira-kira abad Renaissance gitu ya, abad sebelum kebangkitan di Eropa begitu, di Eropa ditemukan istana yang kamarnya kira-kira 1000 kamar, gede banget ya, nanti kita tulis kali ya, kayak apa gitu ya, di zaman kejayaan katakanlah peradaban Eropa di sana. Tapi kamar ini mau nggak teman-teman? Nggak ada kamar mandinya. Jadi mereka nggak mengenal di abad-abad itu tentang budaya mandi. Belum mengenal. Nggak bisa bilang, saya nggak kebayang juga. Atau nggak memperhatikan kebersihan. Nah bayangkan Islam, ya, abdidul Islam ini, ya rekan-rekan, kalau kita belajar fikih atau sunnah, ya, fikih sunnah, fikih ibadah gitu, bab dalam banyak kitab fikih itu, berarti bab pertama adalah taharah, bersuci. Lebih dari itu, kalau kita tingkatkan wajah Islam yang sempurna tadi, tidak ada bersuci dalam arti fisik, tapi bersuci dalam jiwanya, dengan prinsip-prinsip tasawuf kita, menjaga maknawiyah kita, juga membersihkan hati, berzikir dan tazkiyah nafs. Jadi bab pertama itu. Nah, kira-kira kalau kita bisa baca satu buku yang kira-kira mungkin tahun 2005-2006, yaitu ensiklopedia namanya 1001 Invention Muslim. Jadi 1001 penemuan Muslim di dunia ini. Saya lihat langsung di abad itu memang Eropa lagi belajar yang namanya mandi, dan itu disebut Muhammadism. Jadi disebut pemandian Muhammad. Jadi kebayang sekali ya rekan-rekan, memang orang-orang Barat, peradaban Barat itu sangat berutang budi pada peradaban Islam. Ya siapa sih yang bisa menciptakan parfum menyuling dari apa ya, mungkin dari pucuk bunga atau dari pohon-pohonan begitu? Itu ada tradisi kerajaan atau bangsawan Islam atau katakanlah umat Islam. Siapa sih yang kita ingat mungkin misal Musa bin Umar, ya, ini kan pemuda yang paling ganteng gitu ya, pokoknya kayak sampai pasar berufas gitu ya. Katanya itu parfumnya itu mungkin satu kampung, satu apa namanya, nah, satu Bintaro bisa merasakan ini. Musa bin Umar ini memang pemuda yang paling tampan, pemuda yang paling ganteng gitu. Kemudian itu kan gambaran bagaimana peradaban Islam pada waktu itu tidak pendidikan. Nah, tapi kalau sekarang yang paling ketinggalan zaman gitu, yang tidak memperhatikan kebersihan, tidak memperhatikan estetika agama Islam, ya jangan salahkan Islamnya, ya salahkan karena kita tidak memahami Islam yang sempurna. Ya, oke, baik. Jadi ayat ini memberikan gambaran. Nah, saya lanjutkan rekan-rekan, ada satu buku yang menarik ya, ditulis oleh seorang ulama Islam dari Pakistan, yang Abu Al-Mawdudi. Buku itu mungkin kalau teman kami SMA ya, buku fikir dia dasar-dasar Islam. Saya masih ingat dulu bukunya warna biru, terbitannya Sana Sarwati TV. Tapi saya kaget, 2 kali saya bertemu, saya pengen tahu buku itu dari bahasa terjemahan bahasa Inggris. Itu Principle of Islam. Ya, ketika kami sempat berkunjung di Marfield Higher Education di Inggris, itu memang markasnya Jamiah Islami, markasnya tadi para penulis buku dan para dai dari Pakistan di Inggris. Alhamdulillah saya bertemu sekali buku itu, karena memang ditemukan oleh Islamic Foundation yang markas ini. Nah, buku ini menarik karena memang bagaimana Abu Al-Mawdudi sebagai seorang fakih itu menjelaskan Islam dari prinsip-prinsip Islam, ya, dari syahadat ya sampai haji, bahkan ditambah sampai jihad fisabilillah dalam buku itu dengan bahasa yang sangat mudah. Nah, saya ceritakan yang paling sederhana saja tentang syahadat tadi. Dan mungkin ini yang menarik ketika masa
tidaklah sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya kan? Jadi yang di parafrasis itu sudah apa ya? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni surga dan penghuni neraka. Coba kita katakan. Itu seteman dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, Al-Masad ayat 19, tidaklah sama penghuni surga dan neraka. Maka dalam Islam kita menyadari kita akan menjadi penghuni surga insyaallah. Ya, dan kita menyadari orang-orang yang tidak beriman menjadi penghuni neraka. Tapi apa sih yang membuat kita berbeda? Ya, seperti kata la yastawi. Nah, menurut Abu Al-Ghazali itu bukan sekedar karena ya syarat jelas itu yang membedakan kita, garis kurvanya dengan syarat. Tapi apakah yang membedakan kita karena satu namanya Siddiq, satu namanya Muhammad, satu namanya Banu, satu namanya mungkin katakan Reza. Bukan sekedar itu, ya kan? Atau karena seorang yang satu katakanlah di kita yang laki-laki gitu ya, yang besar yang sudah besar di kita, kemudian yang non muslim tidak di kita. Bukan sekedar itu. Ada satu makan babi, yang satu lagi tidak makan babi. Nah, ini dalam bahasa yang sangat sederhana, walaupun ini dijelaskan, bukan itu. Ya, itu menjadi ciri khas kita, dan itu menjadi satu syariat Islam. Tapi yang membedakan kita karena kita menjadi penghuni surga, penghuni neraka, ya karena akidah kita, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rekan-rekan, untuk itulah kita bersyukur dan kita menjaga karena kita keimanan kita, dan kita menjaga semua itu dengan prinsip-prinsip Islam tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan buku itu juga menjelaskan semua hal yang penting. Nah, kembali tadi, ya, malam ini kita menggarisbawahi yang penting wajah Islam yang indah ini akan menjadi hopek kalau kita mengambil Islam yang sempurna. Wajah Islam yang utuh ini harus menjadi dakwah kita, menjadi jargon kita. Dan Quran, ya, Al-Karim itu berisi semua hal ini. Ya, nah, kita masih ingat yang mungkin satu hadis yang menceritakan ketika kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Aisyah ditanya tentang Rasulullah, bagaimana sekarangnya Rasulullah seksama? Maka Aisyah menjawab, karena puluh Quran. Saya terbayang rekan-rekan semua di sini, ini adalah penerus dari wujud Islam seperti tadi. Islam yang syamil, Islam yang mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya. Ya, kalau Rasulullah SAW mendapat gelar living Quran, Quran yang berjalan, ya, Quran yang hidup. Ya, itu karena mencerminkan Islam yang utuh tadi. Ya, tidak hanya mengambil satu bagian dari Islam. Nah, kita yakin ketika kita mendakwakan Islam seperti tadi, apapun agamanya, apapun bangsanya, itu akan menyadari mereka punya fitrah, ya kan? Mereka menyadari inilah ajaran yang mereka nabi-nabikan, inilah Islam yang memberikan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Kalau kita mungkin tidak mengamalkan Islam secara keseluruhan, atau mereka tidak memahami Islam secara keseluruhan, maka timbul salah paham, ya, misunderstanding Islam, ya. Jadi Islam ini salah paham. Tadi dikatakan ketinggalan, dikatakan kejam, dikatakan kolot dan sebagainya. Padahal kita menyadari itu bahagian kita dan masa depan umat manusia ini bisa bisa. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, inilah kesempatan penting kita dalam kesempatan Ramadan ini menjadi madrasah kita. Ya, kesempatan bagi adik-adik semua, isilah kesibukan kita dengan mengisi dalam iman, ilmu dan amal. Karena dengan itulah yang akan menyelamatkan kita dan menjadi bekal kita untuk mengarungi dan mendapatkan Islam sempurna. Nah, saya ceritakan adalah sederhananya. Tapi memang sekarang kita mendapat momentum yang terbaik, ya, karena bagaimana tradisi Islam menghidupkan Quran, belajar Quran, kemudian menggali Al-Quran, yang begitu banyak orang tersibuk gitu ya dengan Quran. Ya, tadi saya ceritakan buku prinsip-prinsip Islam tadi. Nah, itu adalah gambaran ketika kita bisa menjelaskan
sudah punya presiden namanya Ali Zaidi. Nah, Ali Zaidi rupanya alumni dari Timur Tengah, jadi latar belakang adalah Sadiqah, tapi menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan saya ingat satu potongan ketika beliau menceritakan tentang ayat ya ayat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau cerita dalam kutipan pidatonya itu adalah, saya selama ini membaca ayat-ayat ini, tapi saya belum pernah merasakan ketika seakan-akan Quran itu berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada saya tentang ayat ini, yaitu ketika ibunda beliau berpulang. Jadi dalam pemakaman ibundanya itu, Ali Zaidi bercerita, dia membaca ya ayat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu seperti Allah menghiburnya langsung, ya, memberikan satu nuansa yang nggak pernah dia rasakan tentang Quran. Jadi dimensi Quran itu begitu luas, ya, kepada majelis aku itu hebat. Memang mukjizat Rasulullah SAW yang kita terima. Jadi bersyukur sekali, saya merasa iri cemburu kepada rekan-rekan semua yang dapat kesempatan ini menjadi hafiz dan hafiz, gitu ya. Nah, begitu banyak lagi tadi, mau dimensi tentang sejarah, dimensi tentang ayat kauniyah alam semesta, ya, mau cerita tentang semua tafsir yang begitu indah dan indah. Ya, yang terakhir mungkin, nah ini penting, ya, menarik ini. Ini contoh lain dari tafsir Quran yang begitu indah dan begitu banyak perspektif yang bisa kita kembangkan. Ya, kita lihat misalnya surat surat Al-Imran ayat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Ini menarik. Ini saya kutip dari tulisannya Kiai Mustafa Nisri, seorang ulama dan seorang penyair. Diceritakan dalam satu judul itu adalah ayat-ayat revolusi dan ayat-ayat pembangunan atau ayat krisis katanya begitu. Jadi rupanya rekan-rekan karena sejarah Indonesia itu begitu tidak begitu banyak hikmah di perjalanan sejarah kita. Ayat ini oleh zaman Bung Karno digunakan untuk membakar semangat pemuda untuk melawan penjajah. Ya, jadi Bung Karno pernah berpidato begitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, yang artinya sebenarnya kan ayat ini kalau letterland itu adalah sungguh Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri sendiri. Jadi ma yang ada kata tadi kan, ma kaumin itu adalah apa-apa yang melekat diri kita. Dia sama, ya. Dalam istilah tafsir itu dikatakan ini adalah jadi lafal ma itu adalah mubham atau disamarkan. Dia bisa konkret, bisa majas. Nah, oleh Bung Karno ini menjadi majas. Ya, apa-apa, ini makna aslinya. Apa-apa yang kita terima ini oleh Bung Karno itu diterjemahkan menjadi nasib, menjadi konkret. Jadi nasib kita ini nggak akan berubah nih, dijajah oleh Belanda nih, harus kita ubah. Jadi oleh Bung Karno kira-kira maknanya menjadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sampai bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Maka itu menggelorkan semangat para pemuda, ya. Tapi zaman Orde Baru, dan yang pembangunan, tafsirnya jadi berubah lagi. Secara sederhana tidak lagi nasib, tapi adalah keadaan kita. Jadi kembali ke makna ma yang Anda nggak akan menjadi ma. Ini
itu juga ada di situ. Dan seperti Al-Kahfi tadi, ya, kalau diceritakan itu ada perubahan terjadi kecepatan suara, boleh jadi itu membuat dimensinya lagi tidak lagi dimensi waktu. Jadi maka mereka bisa seperti orang waktu masuk ke tiba-tiba hidup ketidur ratusan tahun dan baru sadar ternyata anjingnya sudah menjadi tulang belulang, mata uangnya sudah tidak berlaku lagi dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi semua mukjizat Quran tadi juga bagian dari kemuliaan Islam. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan, dan pada akhirnya saya titip dari agenda teman-teman ya untuk menggali hijab Quran dan juga mendakwahkan Islam yang syamil ini, dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk menemui Ramadan tahun ini, dan ini momen terbaik kita untuk menjalani Islam. Saya akhiri sambutan atau mungkin sedikit diskusi ini dengan mengucapkan aku Robi sholat berjamaah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada tanya jawab boleh Ustaz? Kalau ada satu atau dua pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu. Dari Bogor. Berangkat daripada pernyataan B.J. Habibie almarhum bahwa kita ini bukan negara, tapi justru benua. Karena populasi Muslim di Indonesia adalah populasi Muslim terbesar di dunia. Jika boleh saya sandingkan dengan kalau boleh saya sandingkan dengan Bapak Dr. Antonio Safi, Bapak Dr. Antonio Safi yang menulis di dalam bukunya Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager. Di awal pembahasannya menuliskan bahwa kita ini sekarang sedang mengalami krisis keteladanan, diperkuat lagi oleh Bapak Subhani Al-Mansur di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, bahwa di sana kita ini sedang mengalami yang namanya focus, kekurangan fokus, semangat jiwa. Sedangkan kita di sini Mas Muhammad memiliki visi yang sangat agung, yaitu menuju peradaban dunia dengan generasi mulia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana? Ini bukan pertanyaan sih. Jadi ya, pertanyaan saya hanya meminta kepada Bapak untuk kita semua di sini untuk memberikan sebuah energi baru, energi yang menyala-nyala untuk menjadi duta Islam yang memikul di atas pundak kita itu mempunyai nilai-nilai prinsip Islam yang sangat kuat. Berikut di dalamnya ada hembusan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menangkap juga ada nanti informasi Mas Abdullah itu penting ya. Kita generasi muda Muslim tidak perlu semangat. Ya, teman-teman, ini sekali lagi sekali negeri yang bertuah ini di Indonesia, yang kesempatan bahagia seperti ini luar biasa. Ya. Nanti ada ini kan akan siru fil ard gitu ya, akan menyebarkan rahmat Islam dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, baginya, bagi keluarganya dan sebagainya. Ya, masa depan Indonesia. Nah, percayalah teman-teman, ya kan? Dengan bekalan-bekalan keimanan, dengan bekalan sakofah Islamnya atau wawasan Islam yang satu tadi, teman-teman akan menjadi pribadi-pribadi yang unik, akan menjadi pribadi-pribadi yang jempolan, gitu ya. Saya pribadi ini tidak karena hadir di sini baru pertama kali, ya, tapi saya percaya Indonesia ini jadi harapan. Tidak umat Islam di Indonesia atau umat Islam di
juga bagi mungkin pertaruhan bangsa-bangsa dunia adalah kita sertifikat, katakan 250 juta. Dan jangan sampai kalau tidak bisa kita bina generasi muda ini ada di semua ini, kita akan menjadi generasi yang akan merugi, ya. Karena kalau pikirkan itu semuanya sesuai dengan kenyataan tadi. Ada kauliah, ada kauliah, ada fakta-fakta dalam Quran, ya, diceritakan tentang ijazah Quran, tapi juga ada kenyataan realitas yang harus kita tahu. Oke, agak teori sedikit. Tapi kira gini teman-teman, kita akan memasuki yang namanya itu bonus demografi, ya. Jadi kira-kira nih ada ini kan mungkin usianya katakanlah kita akan di bawah 20 sedikit sampai 25. Kita akan menuju Indonesia emas 2045, ya. Itu Indonesia merdeka 100 tahun, kan nggak lama lagi ya. Kira-kira mungkin 25 tahun lagi. Nah, yang akan menjadi istilahnya backbone atau fondasi generasi kita pada waktu itu adalah semua. Ya, para pensiunan, para orang tua ini tahun 2045 sudah masuk lansia semua. Tapi teman-teman ini akan masuk pada usia produktif. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kalau generasi yang muda Islam ini itu nanti pada tahun 2045 itu sakit-sakitan, stunting, ya, atau mungkin pendidikannya kalah dari bangsa-bangsa lain, ekonominya malah dibanding bangsa-bangsa lain, maka kita akan hilang generasi ini. Nah, ini kan bukan salah Islamnya, bukan salah kita sebagai kaum muslimin, karena kita nggak mempersiapkan. Ya, tadi agak mundur sedikit surat Al-Hasr ayat 18 tadi kan, ya adalah tidak malu tentang nafsu makhluk dalam tidur. Ayat ini harus kita baca dalam konteks kita juga menyiapkan masa depan. Apa yang telah kita siapkan untuk hari esok, bukan meramal. Jadi kita punya projection, ya kira-kira gitu ya mas ya, masa dulu ya. Kalau kita meramal ini bahasanya meramal, ya. Tapi kalau kita bikin proyeksi, itu harus kita kuatkan, ya. Kita nggak bisa bagaimana nanti gitu ya, atau nanti bagaimana gitu ya. Kita harus jelaskan masa depannya seperti apa. Nah, yang sederhana saja ya. Saya pernah mengundang seorang profesor yang dari Jepang di Bangladesh. Nah, kondisi kita ini saat ini sama seperti Jepang tahun-tahun 70-an. Katakan tahun 70-an. Jadi generasi mudanya banyak nih kayak begini. Tapi sekarang itu Jepang mengalami yang namanya aging society. Jepang itu kebanyakan lansianya dibanding anak yang usia produktif atau penduduk usia produktif. Tapi mereka bersyukur ketika dia di Indonesia saat ini, mereka punya kemampuan ekonomi yang baik, punya pendidikan yang baik, punya prasarana publik yang baik. Jadi generasi terbaik mereka yang seperti ada ini ya, dia akan Jepang tahun 70. Nah, 30 tahun kemudian Jepang itu jadi penduduk usia tua kan, tapi mereka sudah menabung, pendidikannya bagus, anaknya sehat-sehat. Negara yang paling sehat di dunia ini yang nggak punya obesitas dia dari Jepang. Ya kalau kita ke Malaysia atau ke Indonesia mungkin banyak yang obesitas gitu ya. Tapi di Jepang itu mereka punya visi yang lebih baik, punya harapan hidup yang lebih baik. Kalau bicara ukuran angka ekspektasi life dan ekspektasi sampai 90-an. Jadi banyak lansia mereka itu masih biasa jalan, naik bis sendiri, sehat. Jadi sekali lagi ini karena mereka mengambil tadi perencanaan yang baik. Nah, rekan-rekan, tapi Jepang mungkin tidak punya kekuatan penuhnya seperti Islam. Nah, bayangkan kalau kita bisa mengkombinasikan, ya, fisiknya sehat, pendidikannya baik, akidahnya baik, maka seperti proyek tadi, 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju, menjadi negara 4 atau 5 besar di dunia. Bayangin ya, sekarang mungkin kita masih di 20, ya mungkin di 16, mungkin ya. Tapi kalau kita berhasil, 2045 kita menjadi negara yang masuk 5 besar. Tapi kalau kita gagal, kita akan hilang kesempatan. Ya, mungkin orang-orang besar. Baik, mungkin ada lagi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan nama saya Muhammad Salih Ramadan. Salih Sulawesi. Mungkin menurut pernyataan Ustaz yang di awal tadi mengenai keberkahan di negeri Indonesia ini dan apa yang salah dengan keberkahan di negeri Indonesia. Nah, mungkin kalau saya pribadi mengetahui bahwa memang Indonesia adalah negeri yang makmur
dengan SDA-nya, tetapi menurut pandangan saya pribadi ini makmur hanya dari pandangan luar saja, sehingga membuat orang yang ada di dalam Indonesia ini tidak seperti apa yang dilihat dari pandangan orang luar itu. Nah, itu salah satu poin yang pertama. Dan keberkahan yang mungkin kita lihat di negeri-negeri Timur Tengah seperti Mekah dan Madinah itu adalah negeri yang berkah. Pertanyaannya adalah gimana cara kita agar bisa menjadi khalifah yang bisa memimpin negeri ini menjadi berkah seperti Mekah dan Madinah? Tentunya dengan mengisi berbagai bentuk yang mengisi pemimpin itu dengan generasi Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita cuma menjadi seorang ulama gitu, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang itu berlandaskan dengan kalimat tauhid dan juga Al-Quran. Ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Muhammad Sarul ya, ini gaya kita ya. Udah selesai kadang-kadang ya. Saya minta izin sebenarnya, tapi kalau Ustaz David atau juga ada Ustaz Bang Yanda Dandi ya, kalau mungkin ada para asasi semua seperti di sini juga tidak bisa merespon dengan tepat ya. Tapi izin saya merespon gini Mas Sarul. Kita kembali satu masalah penting dalam kajian-kajian keislaman kita yang namanya ilmu roh. Ilmu itu semuanya bersumber dari Allah, ya kan? Itu dari itu. Jadi kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih ilmu. Katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 pilihan masih panjang kan, ya. Ada ilmu di kita kecuali kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu Allah itu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu ini sesungguhnya ada yang disebut dengan kalamullah, kauliyah, Al-Quran As-Sunnah ini. Ilmu yang memang waktu bukan wahyu Allah yang suci. Itu ya, saja. Nah, tapi ilmu yang kita istilah kauliyah, ilmu buruk Allah dalam semesta ini. Semuanya itu bagian yang kita kuasai. Itu dikuasai. Ya. Nah, langsung dari masalah pokoknya tentang keberkahan. Nah, saya terus lagi memprovokasi teman-teman semua, ya, supaya awal-awal ini ya. Saya titip lagi agenda kuasai tadi seperti kata Pak Nadia. Ya kan? Kita masih ingat jargon itu adalah sifat iman dan takwa. Dan intek dan pengetahuan dan teknologi. Dua-duanya suatu hal yang sejajar dan sama pentingnya. Ya, karena kita tidak memisahkan ilmu itu secara sekuler. Ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Masing-masing punya fungsi dan masing-masing punya kewajiban kita menjalankan. Oke, ada pembagian lain mungkin ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Nah, sekarang kita tanya misalnya ya, kalau kita dalam kajian-kajian kita misalnya ya, maaf agak lompat ya, mungkin ada yang masih di tidak atau di sekolah dasar kan tidak ada ya, mungkin SMP ke atas ya. Nah, kita udah tahu ya, apa sih fardu ain? Oh, fardu ain itu sholat, puasa gitu ya. Fardu kifayah apa ya? Sholat jenazah ya. Nah, dari saya SD SMP kebanyakan itu sholat jenazah. Ya kan? Nggak kebayang kita ada fardu kifayah yang lain. Bayangkan nggak ini para ahwat ya? Kalau nggak ada dokter ahli kebidanan, ya kayak bayangkan di komunitas kita ini nggak ada dokter ahli kebidanan. Boleh jadi menjadi dokter ahli kebidanan bukan fardu kifayah, jadi wajib. Jadi fardu ain, ya kan? Karena dia menjadi penting. Bagaimana mungkin muslimah yang hebat-hebat ini dan menjadi wajib kita punya dokter kebidanan, tapi nggak ada dokter kebidanan, adanya laki-laki atau non muslim. Jadi harusnya kita semua tersemangati gitu ya, atau tersigolah kayak gitu. Saya harus
Ada berapa ya? Korea akuntansi. Kita akuntansi kan? Ini saatnya ini contohnya. Nah, karena kalau jadi di bayangan kita, akuntan itu apa namanya? Teman-teman tahu nggak? Kalau di Amerika misalnya, akuntan itu dikuasai oleh yang hukum. Profesi akuntan itu dikuasai yang hukum. Kalau di Indonesia mungkin juga yang jadi akuntan publik itu sedikit sekali yang dari muslim. Nah, ini kan harusnya kita punya pandangan ini, ya. Umat Islam ini punya kemampuan akuntansi, apapun lah. Ya, jadi intinya sekali lagi keberkahan yang kita dorong itu kalau kita bisa menguasai menggenggam alam semesta itu kebaikan-kebaikan apa itu namanya rahmat semesta alam ini. Jadi kita tidak memisahkan. Nah, teman-teman langsung ya agak provokatif. Kita pernah dengar presiden Mursi di Mesir. Teman-teman kebayang nggak beliau itu mengajar Quran? Pendidikannya apa ya? Ada yang tahu nggak sejarah ini atau pernah siapa yang baca tentang sejarah beliau? Presiden Mursi Al-Yahya ini adalah doktor ilmu kimia dan lulusan dari Amerika. Jadi saya kebayang ya, karena mungkin negeri Mesir itu berkah juga, ya banyak hafiz-hafiz, ya, punya tradisi namanya kitab. Mungkin yang rumah Quran itu, hafiz itu yang rumah Quran kitab itu di Mesir ya seperti kita ini. Dan itu mau IPA, IPS, sains, sejarah, sastra, mereka biasa menghafal Quran. Jadi nggak, saya Al-Quran saya nggak mau belajar sains gitu. Ya, teman-teman kebayang nggak misalnya tadi saya cerita yang sebenarnya tentang masalah. Kita pernah dengar mungkin namanya aljabar. Ya, jadi angka yang kita gunakan di handphone ini ya teman-teman, 1, 2, 3 saya berceritakan mungkin. Ini disebut dengan Arabical numerical Arabic, angka Arab. Jadi angka Arab itu atau angka yang dilahirkan oleh peradaban Islam itu bukan yang kita katakan letter ya. Di dalam Quran itu 1, 2, 3 itu lebih dikenal angka Urdu. Nanti disebut temuan dari ulama Islam itu angka kita pakai di handphone, kita pakai di matematik segala macam. Nah, kembali lagi tadi satu dia namanya One Trillion Division Muslim. Teman-teman temuin di situ ya. Jadi angka 1 itu dulu jalan chip 1, sudutnya 1. Angka 2 itu huruf Z, sudutnya 2. Angka 3 itu dulu seperti kalau kita SD gambar elang ya, tapi terbalik elangnya begini, sudutnya 3. Jadi di buku itu dijelaskan ulama-ulama Islam itu bisa menciptakan model-model kata-kata atau angka-angka itu dengan sangat mudah. Coba kalau pakai huruf Romawi, ampun kita udah lupa, ya kan? Nah, tidak salah angka Urdu dibagi dalam Quran itu bagian juga. Tidak ada yang vakum kan, tidak ada yang nggak saling mengisi. Tapi yang kita gunakan itu sini bukan dari belakang. Itu ditemukan oleh aljabar. Ya, jadi akuntansi mungkin sedikit ya teman-teman akuntansi. Kita kenal namanya tokoh akuntansi namanya Lucia Pacciola. Mungkin yang satunya belajar akuntansi semester 1 masih ingat. Ya, Lucia Pacciola ini disebut bapak akuntansi modern. Ya, orang Italia. Teman-teman pernah ketemu nggak sama Lucia Pacciola? Saya nggak ketemu juga sih. Tapi kalau kita lihat di Ensiklopedia kita ketemu wajahnya seperti apa. Wajahnya kayak Harry Potter. Ya, bukan Harry Potter, dia guru Harry Potter ya. Ini pakai jubah, ada salibnya, pakai topi juga. Karena dia memang seorang Katolik yang soleh. Jadi kan, siapa namanya ini? Lucia Pacciola itu yang disebut bapak akuntansi modern. Itu memang seorang pastor, seorang Katolik yang soleh. Kenapa dikatakan demikian? Karena salah satu bukunya tentang apa namanya double entry bookkeeping, yang teman-teman yang berjalan masih akan ingat, ada persamaan namanya aktiva sama dengan mana yang kita ya, akta ditambah aktiva sama dengan hutang ditambah modal, yang aset sama dengan hutang ditambah modal. Ini dianggap temuan dari Lucia Pacciola di dasar double entry bookkeeping. Debit selalu sama dengan kredit ya, namanya itu lah. Tapi teman-teman tahu nggak, sebenarnya Lucia Pacciola itu menulis dalam bukunya itu, kalau engkau membuka buku besar, kalau engkau membuka journal ledger, sekarang ini ya, buku besar, maka sebutlah in the name of God and profit. Coba bayangin, soalnya banget ya. Jadi kalau engkau bikin jurnal, nyatet gitu ya nih teman-teman akuntansi di Pasar Rufas itu nyatet pendapatan, pengeluaran, itu buka buku besar,
Nah itu sejarah menunjukkan Rusia Pasholeni itu tersinggung oleh peradaban Islam dan belajar matematik dari tadi Al-Jabar yang nemuin semua peradaban algoritma sekarang ini Al-Jabar ini. Ya, dan kita tahu angka 0 ini yang paling gampang dikenal. Angka 0 itu dari peradaban Islam. Kita kenal sebelah kanan positif, 0, 1, 2, 3, sebelah kiri negatif, minus 1, minus 2. Itu kan gambaran dari tawazun, gambaran dari keseimbangan. Nah, lebih tepat lagi sebenarnya kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat yang pertama kali menemukan double entry bookkeeping itu adalah Umar bin Khattab. Dalam sejarah Islam dikatakan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang menemukan namanya ad-diwan. Ad-diwan itu adalah baitul mal. Jadi sisi penerimaan di sini ya, di sini ya, itu cikal bakalnya itu ada dalam baitul malnya Umar bin Khattab. Jadi teman-teman ada banyak lagi ya mukjizat dan kebesaran peradaban Islam. Kita sebut lagi yang belajar ekonomi misalnya The Wealth of Nations. Ini juga sama nih, kitabnya namanya dari Adam Smith. Nah, Adam Smith adalah bapak ekonomi modern, dikatakan begitu. Tapi teman-teman tahu nggak kira-kira The Wealth of Nations itu mengutip habis kalau tadi kita menjiplak dari punya Abu Ubaid yang namanya kitab Al-Aqwal. Judulnya hampir mirip. Ini rupanya ya, kalau Bang Ridwan cerita dan juga dalam banyak sejarah ceritakan, Adam Smith ini pernah menjadi atase di Prancis. Dan di situ pada waktu itu menjadi peradaban orang belajar mempelajari dari asal Islam. Ya, dan sudah percampurannya. Dan Islam juga merasa kita tidak merasa kita paling hebat, tapi kita pernah berkontribusi dalam peradaban itu dan kita mengambil peradaban baru. Jadi teman-teman intinya adalah hikmah itu milik kita. Ya, mau dia diambil orang Barat, diambil orang kafir, kita harus ambil kembali teman. Dan jadikan itu untuk kemajuan kita, keberkahan kita ini. Ya kan? Nah, kira-kira dengan prinsip tadi, Islam yang sangat tadi, kebayang nggak teman-teman? Ya, teman-teman ini akan menjadi pribadi-pribadi Islam yang unik, yang luar biasa. Malamnya habis dari ibadah, paginya siap untuk menghidupkan alam semesta ini, bekerja, belajar, menjadi birokrat, menjadi politisi, menjadi perdana, itu harus kita kuasai. Dia berkiprah secara optimal dalam hasanah keislaman kita. Jangan mau kita di pojok-pojokin Islam hanya ngurus masjid, Islam hanya ngurus pesantren, Islam hanya ngurus zakat, gitu ya. Justru itu menjadi pilihan peradaban kita. Masjid ini menjadi pilihan peradaban kita. Ingat ya, kita punya sejarah yang paling penting. Ini buku di wartawan ya. Universitas pertama di dunia ini didirikan seorang akhwat, seorang muslimah. Ya, bukan Al-Azhar. Al-Azhar bukan tua, termasuk yang tertua. Tapi yang ada adalah universitas di Maroko. Itu tempat sekolahnya, mungkin Ustaz Abu Somad bisa cerita dikit ya. Jadi seorang cendekiawan bangsawan muslimah itu yang mendirikan di Kota Fes di Maroko itu universitas pertama. Ya, kemudian muncul kita ada Al-Azhar, ada Al-Hikmah di Rusia, ada Baghdad, segala macam gitu. Nah, ini menginspirasi negara-negara barat. Kalau di Inggris kita kenal ada Oxford, ada Cambridge misalnya. Nah, teman-teman kalau nanti bisa lihat, ya banyak sejarah juga menceritakan kira-kira begitu. Inspirasinya memang dari Baitul Hikmah yang ada di Andalusia. Dan ciri-cirinya itu adalah, ya, nanti kembali ke film Harry Potter. Ya, Harry Potter itu kan dia punya asrama-asrama yang disebut dengan college. Ya, college ini mungkin dalam kaitan dengan kita disebut dengan kuliah. Atau asrama disebut dengan makalah dalam bahasa Arab. Nah, mirip tuh. Juga seperti Jogja sebenarnya. Ya. Jadi universitas, masjid, pasar itu selalu melekat di depan sebuah kota. Jadi nggak pernah kita pisah-pisahin. Kalau belajar hanya di pesantren, belajar agama. Ya, lalu kita lupakan atau kita nggak mau belajar karunia yang ada di universitas dan sebagainya. Dan itu strateginya penjajah. Saya ulang terakhir mungkin ya, kalau ini karena tunggu ketemu rekan-rekan semuanya. Kalau kita pernah lihat film tentang Kartini, nanti ada ini yang awal-awal yang pernah berumur tentang Kartini. Udah sering kali ya. Itu ada satu adegan yang saya masih ingat betul. Dan ada dalam banyak kajian. Ketika Kartini bertanya kepada kiainya, dibacakan ayat Al-Fatihah di situ. Pak Kiai, boleh nggak sih saya dikasih tahu artinya? Itu Pak,
Pak Kiainya bilang nggak boleh diterjemahin. Coba bayangin, ya, nggak boleh diterjemahin. Karena pada waktu itu memang sejarahnya Belanda, umat Islam ini nggak harus jauh dari Quran. Mungkin dibaca, tapi nggak tahu maknanya. Gimana mau diamalkan? Kira gitu ya. Itu strategi Belanda. Dan itu yang dikenal dengan namanya strategi deislamisasi lah, kira gitu ya. Dan itu tokohnya namanya Slobodan. Slobodan ini, wah, kalau pengetahuan Islamnya paling hebat karena dia tidak pernah masuk Islam dan pernah bertemu dengan Haji Abu Salim di Jeddah. Itu para pelintangnya di depan Ka'bah kayak apa gitu? Slobodan ini, ya, tokoh Belanda yang dikirim untuk mendalami Islam yang awalnya karena mereka gagal mengalahkan kerajaan Aceh. Jadi Belanda itu tertahan gitu ya, nggak bisa menaklukkan Aceh. Nah, hanya bisa ditaklukkan kalau mereka membodohi umat Islam atau memecah belah umat Islam. Dan itu terjadi di Slobodan. Dan satunya lagi tadi dengan cara pendidikan. Jadi pendidikan di pesantren itu tidak jangan ngurusin dunia. Ya. Nah, kita harus menerobos itu. Kita nggak mau memisahkan itu. Padahal pesantren, ya, pendidikan Islam itu mereka tokoh-tokoh pemimpin bangsa kita. Ya, kira gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya tadi dari Mas. Jadi agak sedikit. Kita mulai dari mana? Secara singkat mungkin ada banyak persepsi, tapi paling tidak teman-teman percayalah lewat pendidikan ini akan menjanjikan masa depan kita. Jadi adik-adik jangan pernah punya perasaan, wah gue gak pintar, gue gak mau belajar, gue males. Jangan gitu ya. Ayat yang pertama kali turun Iqra, bayangin, perintah membaca. Ya, mana ada mungkin dalam agama lain itu kalau saya tidak ada dalam agama lain atau kitab agama lain yang memerintahkan umatnya supaya belajar, mengkaji ilmu, ya, menggunakan daya nalar, ya, hafalannya tafakkarun, ya, hafalannya tadabbarun, ya, itu nggak ada dari Islam. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan itu, ya kebangetan. Ya dengan baca lah kita mengerti, dengan baca lah kita lalu tergerak seluruh potensi kita. Ya, jadi ada sekali lagi lewat pendidikan itu yang membuat kita nanti punya semangat dan punya wawasan dan nggak ada pernah berhenti. Jadi saya teman-teman nih ya, namanya gimana nih? Jangan pernah putus asa kalau mengalami kesulitan belajar. Jangan pernah merasa nggak mampu. Ya, kita mencoba saja kita mendapat makan. Apalagi untuk bernama. Dan hadis yang sangat terkenal ceritakan barang siapa berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah menjadikannya mudah seperti capai berikut dengan jannah, mendapatkan jalan menuju surga. Bayangin karena kita didoain, ya teman-teman ada yang membuka kitab, membaca Al-Quran, berdoa, belajar, itu semuanya mendoakan. Gak hanya para malaikat, setiap lembar daun yang gugur mendoakan kita, ikan-ikan di laut mendoakan kita, ya semua alam semesta mendoakan kita. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, dengan pendidikan itulah nanti kita bisa memahami tujuan hidup kita, ya, memiliki adab yang baik, memiliki visi yang baik, dan kita bisa membangun maju manusia. Demikian San. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf ya Dak, itu mohon didoakan kami yang ada di sini. Izin ya saya. Aku mohon izin saya. Baik teman-teman, Masya Allah ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Umar ucapkan dulu salam kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan orang hebat, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah datang kemari. Bapak Sigit Purnomo PhD, beliau adalah pimpinan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Yang Masya Allah beberapa bulan yang lalu ya Pak, kami berkunjung ke tempat Bapak, Masya Allah, dan beliau beserta seluruh keluarga besar SEBI memberikan beasiswa kuliah kepada seluruh santri-santri Maskanatul Hufad sebanyak dalam satu tahun kelas reguler maupun karyawan itu sebanyak 20 orang, Masya Allah, dan terus di tahun-tahun berikutnya. Adapun pilihan-pilihan jurusannya, kalau tidak salah mungkin kalau salah mohon dikoreksi Bapak.
adalah akuntansi syariah, manajemen bisnis syariah, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ekonomi, kita sudah dapat banyak beasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, yang mana sekolah ini terkenal sekali ya teman-teman sekalian. Kalau mau belajar Islam Quran ditambah dengan belajar ekonomi Islam, itu ada di SEBI. Masya Allah. Kami mengucapkan terima kasih Pak Sigit. Sengaja kami mengundang Pak Sigit kemari semata-mata mohon izin nanti setelah ini kami ingin sekali mengajak Pak Sigit untuk runtuh lah istilahnya untuk melihat tempat perjuangan kami. Sebagaimana SEBI juga tempat perjuangan, kita sama-sama berdiri di rel yang sama. Teman-teman, Masya Allah, tadi dengar luar biasa pemaparan dari Pak Sigit. Pak Sigit mengajak kita memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan global, teman-teman sekalian. Quran itu bagus pasti, tapi hidup kita juga kita terapkan Quran tidak hanya di pesantren, tapi Quran dalam kebangsaan dan Quran dalam wawasan global. Mohon izin tadi ketika kita dengar penuturan dari Pak Sigit mengajak kita keliling dunia. Kalau teman-teman dengar dengan baik tadi. Dan mohon izin cerita, mohon izin Pak, saya cerita. Semua tempat-tempat yang Pak Sigit ceritakan itu semuanya Uma pernah datang ke sana. Dengan apa? Uma nggak bayar teman-teman sekalian. Berapa kali Uma bilang Uma nggak pernah bayar kalau mau keluar negeri. Uma datang ke sana dan Uma berharap agar teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama dengan Quran dan ilmu untuk bisa keliling dunia. Tadi Pak Sigit mengatakan Butel. Uma dapat beasiswa dari Butel Institute ke Jerman pada masa itu Pak, tahun 2017 ya untuk belajar Islamic Studies. Dan di sana di Jerman itu ada lembaga khusus dari para orientalis. Mereka non-Islam pastinya, tapi mereka hafal Quran dan bisa bahasa Arab Pak. Ya. Mereka hafal Quran dan bisa bahasa Arab, bukan orang Islam, untuk meneliti kebenaran Al-Quran. Kemudian tadi Pak Sigit juga mengucapkan Andalus ya atau Spanyol. Uma juga pernah ke sana teman-teman sekalian untuk menceritakan sejarah Islam di sana untuk buat sebuah tayangan. Kemudian tadi Pak Sigit juga mengatakan Bosnia terjadi perang tahun 92 sampai 95 diserang Bosnia. Itu kalau teman-teman ke Bosnia itu tempat indahnya luar biasa, tidak ada bangunan-bangunan tinggi, itu alamnya luar biasa, air terjunnya banyak. Uma juga pernah ke sana dan melihat sisa-sisa peperangan dan masih banyak tuh Pak bom-bom di dalam tanah yang sampai hari ini masih terus dicari sama mereka. Dan ada satu tempat namanya Srebrenica di mana umat Islam dibantai sampai 8.000 orang lebih ya, dan kuburan itu banyak sekali dan sampai hari ini masih ditemukan jasad-jasad dari orang-orang Islam yang ada di Srebrenica di Bosnia itu. Kemudian tadi Pak Sigit juga menyebut negara apa lagi ingat? Pak Sigit ini lulusan Jepang ya Pak ya? Jepang ya, PhD Jepang ya Pak? Saya pergi ke Jepang melihat masyarakat Jepang, ya Allah, sopan santunnya luar biasa. Mau pergi kemana-mana, tapi memang akhlak orang Jepang itu luar biasa ya Pak, Masya Allah. Santun-santun sekali, Masya Allah mereka. Disiplin, bersih dan sebagainya. Kemudian tadi Pak Sigit, teman-teman sekalian, Uma cerita ini supaya teman-teman paling nggak sekarang tahu dulu lah. Nanti suatu hari nanti datang ke sana kalau kita tahu. Ya, Masya Allah. Pak Sigit tadi menyebutkan kota Fes di Maroko itu ada kampus pertama kali di dunia. Uma juga pernah ke sana. Jadi bentuknya itu kampus itu bentuknya masjid sebetulnya. Mungkin belajarnya di masjid sebetulnya. Madrasahnya itu masjid dan itu didirikan oleh seorang yang bernama Fatimah Al-Fihri kalau nggak salah namanya, dan dia ada seorang wanita yang mendirikan tempat pendidikan pertama di dunia. Ya. Jadi untuk teman-teman wanita harus juga berkontribusi untuk agama Allah ini. Dan banyak tempat-tempat lainnya. Intinya teman-teman sekalian, Pak Sigit hari ini ngajak kita jalan-jalan, Masya Allah. Supaya kita ini tidak pikirannya hanya satu tempat saja. Dan Pak Sigit mohon izin kami juga bercerita, beberapa dari santri-santri Maskal Mufa sudah diterima beasiswa di Azhar Mesir, ada yang di Sudan, ada yang di Madinah, kemudian ada yang dapat short course ke Amerika ya. Kemudian ada juga siapa? Ayah ya. Umur 15 tahun kemarin juga dari Jepang dan sudah menulis belasan buku, Masya Allah, yang diterbitkan di Gramedia. Dan beberapa santri serta pengurus juga kemarin sudah pulang dari Turki untuk mendapatkan daurah Quran di Turki. Dan Pak Sigit juga mengingatkan pada kita semua, pendidikan itu sangat penting. Kalau teman-teman tahu dan lama di Maskal Mufat, teman-teman akan tahu betapa Maskal Mufat ini sangat penting dan mengajak teman-teman untuk terus melanjutkan pendidikan. Betul? Itu sebabnya kenapa kami dipertemukan, Maskal Mufat dan saya dipertemukan. Karena para penghafal Quran nggak boleh stop sampai di situ, harus terus belajar, insya Allah dengan ilmu, dengan
Al-Quran itu wasilah teman-teman bisa melihat dunia. Kita harus melihat dunia teman-teman sekarang supaya wawasan teman-teman terbuka semuanya. Teman-teman akan lihat berbagai macam perbedaan. Teman-teman akan merasa bahwa Masya Allah begitu maha besarnya Allah dan begitu karunia kita. Jadi hari ini terima kasih Pak Sigit yang ceramah hari ini berbeda dengan ceramah-ceramah lainnya. Dan tentu saja setiap tausiah memiliki keunikan tersendiri. Tapi hari ini kita telah diajak jalan-jalan dan dikembangkan diberi semangat kita untuk terus mengisi diri dengan ilmu teman-teman sekalian. Jadi setelah satu ilmu didapatkan, teman-teman belajar terus dan pastinya bahasa itu sangat penting selain Quran supaya teman-teman bisa menjelajahi bumi Allah ini insyaallah. Terima kasih Pak Sigit. Hari ini kita tutup dengan doa. Setelah itu mohon izin kita akan ada foto di depan sini Pak Sigit dan kemudian mohon izin kami akan ajak Pak Sigit untuk keliling. Ya barangkali dengan begitu hati Pak Sigit dan bisa dikabarkan sama teman-teman yang tergugah sehingga memberikan beasiswa S2 kepada kami di Kursi Perjuangan. Karena sini ada sudah ya Pak, insya Allah ya, sehingga nanti teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi jazakallah khair Bapak. Doakan kami. Kan ini belum semua Pak, karena nanti akan datang lagi tanggal 16 dari Bogor dan Bogor Pamujah dan Cijeruk sehingga akan tambah lebih banyak. Mungkin sekian dari Uma, semangat selalu teman-teman semua. Kita harus memiliki wawasan kebangsaan pasti ya, dan wawasan global. Tak boleh jadi orang-orang yang apatis. Apatis itu artinya mikirin diri sendiri aja. Mungkin hari ini iya kan teman-teman lagi belajar fokus, tapi setelah itu teman-teman harus berkontribusi dan makanya Uma senang banget. Izin Pak, saya kadang-kadang ngeliat kamar-kamarnya santri-santri itu tertulis mau pergi ke sini. Cita-citanya itu tuh mau kemana? Ke Turki, ke Mekah gitu kan, tulisannya Azhar gitu kan. Yang teman-teman tulis di dinding-dinding teman-teman, mudah-mudahan tercapai insya Allah. Yakin? Selama kita sungguh-sungguh insya Allah menjadi pasti bisa ya. Tapi nggak bisa itu semua dimiliki kalau teman-temannya ya santai-santai. Semua kita berlari untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya insya Allah. Baik, terima kasih dari Uma. Semoga hari ini berkesan jalan-jalan lewat bayangan kita sendiri. Satu hari nanti teman-teman akan jalan-jalan dengan kaki teman-teman sendiri insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Mbak Zeda ya, Mbak Zeda Salimudin. Beliau beberapa tahun yang lalu adalah pembawa berita seputar Indonesia RCTI yang dilanjutkan dengan silat ya. Nah, Masya Allah. Kemudian berhijrah, kita doakan semoga beliau istiqamah insya Allah. Dan mau baru saja syuting dengan beliau untuk program Ramadan. Nonton ya yang pakai handphone buru-buru. Oke, Skenario Dewi YouTube channel jam 4 sore. Hari ini lagi tayang tentang klarifikasi KDRT Ummah yang kemarin heboh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana udahannya? Baiklah, untuk menutup majelis kita malam hari ini, Live kehidupan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairati fi hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ila qadiril hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وحرمة الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يعطيه ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين في فلسطين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, selanjutnya yaitu dari Cendrawata yang langsung akan diberikan oleh Umar kepada Wajah Nabi. Silakan. Mandayung di dalam ada nggak? Ada nggak? Mandayung di dalam ada. Di mana? Tadi udah dikasih.